Penasaran kira-kira seperti apa sih mobil Presiden Indonesia dari masa ke masa? Berikut ulasan tentang transformasi mobil kepresidenan Indonesia dari Soekarno sampai Jokowi. Buick 8. Pada awal kemerdekaan, mobil kepresidenan yang dipakai pertama kali oleh Presiden Soekarno adalah Buick 8, yang merupakan buatan pabrik otomotif asal Amerika Serikat, General Motors. Saat itu Indonesia merupakan negara yang baru terbentuk, jadi tidak ada mobil kepresidenan yang mengantar Bung Karno. Namun, salah seorang aktivis dari kelompok Menteng 31, yakni Sudiro, mengetahui ada mobil Buick milik orang Jepang yang menjabat sebagai kepala jawatan kereta api. Setelah ditelusuri, ternyata supir Buick 8 ini orang Indonesia loh. Kemudian Sudiro merebut mobil ini dengan bantuan sang sopir, dengan cara menyuruh sopir Buick membawa kabur mobil majikannya itu ke kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah. Nah, mobil inilah yang digunakan Presiden Soekarno untuk dinas kemanapun. Chrysler Windsor. Selain Buick 8 tadi, Bung Karno juga memiliki mobil lain seperti Chrysler Windsor. Mobil asal Amerika Serikat ini awalnya merupakan kendaraan dinas dari Jenderal Sudirman pada tahun 1947. Kemudian dijadikan mobil kepresidenan era Soekarno. Mobil ini pernah dipakai pasangan Presiden dan Wakil Presiden Soekarno-Hatta ketika mengikuti konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Chrysler Imperial. Mobil bersejarah lainnya yang pernah menemani perjalanan Presiden Soekarno adalah Chrysler Imperial. Mobil pemberian dari Raja Arab Saudi, yaitu Saud bin Abdul Aziz itu, begitu mendominasi pada dekade awal kemerdekaan Indonesia. Namun mobil ini pernah dilempar granat oleh orang yang tak dikenal pada tahun 1957. Hingga menyisakan bekas cacat di spakbor sebelah kiri dan pada kaca belakang yang konon masih ada hingga sekarang. Kerusakan di mobil dipertahankan untuk mengenang peristiwa itu sebagai bukti sejarah. Ketika Presiden Soekarno menjemput anak-anaknya yang bersekolah di perguruan Cikini, mobil ini selamat dari ledakan granat dan salah seorang penumpangnya kemudian menjadi Presiden Indonesia, yaitu Megawati Soekarno Putri. Kisahnya cukup mengerikan ya, Technolovers. Syukurlah keberuntungan masih memihak ke Bung Karno dan anak-anaknya. GAZ M13A CK. Memasuki tahun 60-an, Indonesia menjauh dari kubu Amerika dan kian dekat ke kubu Uni Soviet. Hubungan istimewa antara keduanya membuat para kepala negara turut akrab. Uni Soviet begitu perhatian kepada Indonesia yang dinilai menjadi negara baru yang berpengaruh di kawasan Asia. Begitu dekatnya, Nikita Khrushchev sebagai Presiden Uni Soviet pernah memberikan hadiah mobil untuk Presiden Soekarno. Beliau kemudian mengirimkan sebuah mobil GAZ CK M13 limousin berwarna hitam, memakai spesifikasi yang sama persis dengan yang digunakan oleh Khrushchev. Bisa dibilang GAZ CK ini untuk mobil kepresidenan era Soekarno merupakan mobil kepresidenan kedua yang dibuat oleh GAZ setelah mobil dinas Nikita Khrushchev. Wah, Bung Karno pasti sangat senang ya waktu itu. Cadillac Fleetwood 75 Limousine. Cadillac Fleetwood menjadi mobil kepresidenan era Soekarno yang terakhir. Desainnya panjang sebagaimana limousin pada umumnya, dan banyak sudut tajam yang menandakan bila mobil ini merupakan buatan Amerika. Mobil ini diproduksi tahun 1964 dan merupakan pemberian dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. Hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang sempat menjauh kembali akrab saat pemerintahan Kennedy. Amerika memberi banyak bantuan kepada Indonesia. Cadillac Fleetwood 75 ini juga sebagai simbolisasi keakraban Kennedy dan Soekarno. Cadillac Fleetwood ini lebih difungsikan sebagai mobil kenegaraan, seperti untuk menjemput tamu negara atau acara-acara resmi. Persahabatan kedua kepala negara ini memang patut diacungi jempol. Iya kan, Technolovers? Mercedes-Benz 500 SEL Limousine tahun 1987.
Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, juga terdapat beberapa mobil kepresidenan. Yang paling terkenal adalah Mercedes-Benz 500 SEL Limousine 1987. Spesifikasi dan ketangguhan keamanannya sama dengan mobil dinas Ratu Elizabeth II dan Presiden Bill Clinton. Dilapisi baja dan kaca mobilnya dilengkapi anti peluru setebal 3 inci. Beberapa sensor juga menempel pada mobil ini agar menjamin keselamatan Presiden Soeharto ketika berdinas. Tidak heran jika melihat mobil ini melintas, siapapun sosok negarawan yang ada di dalamnya akan tampak begitu gagah dan makin terlihat disegani. Wah, keangkuhan Mercedes-Benz ini betul-betul menambahkan auranya ya sebagai tunggangan kepala negara. Mercedes-Benz S600 tahun 1994. Selanjutnya pada tahun 1995, Presiden Soeharto mengganti mobil dinasnya meski masih memakai merek Mercy, yaitu Mercedes-Benz S600 1994. Spesifikasi mobil ini tidak kalah dari tipe mobil dinas kepresidenan sebelumnya, yaitu memiliki kaca anti peluru, standar keamanan yang tinggi di bodi mobil, serta standar keamanan lainnya. Setelah Soeharto lengser, mobil Mercedes-Benz S600 ini masih digunakan oleh presiden-presiden berikutnya sebagai mobil kepresidenan mulai dari Presiden Baharudin Yusuf Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden Megawati Soekarno Putri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mercedes-Benz S600L tahun 2008. Pada periode keduanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan Mercedes-Benz tipe S600L model W221 keluaran tahun 2008. Mobil ini masih dapat kita lihat melenggang di jalan ibu kota. Mercy S600L S-Guard ini mampu menahan tembakan dari senapan hingga serpihan ledakan bom. Tentunya berbagai fitur pun sudah tersedia seperti koneksi internet, climate control, 4-zone AC, individual TV, hingga tabung oksigen untuk bertahan dari serangan gas beracun. Mercedes-Benz S600 Pullman Guard. Inilah mobil kepresidenan terakhir yang saat ini digunakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi. Mobil dinas Presiden Jokowi ini yaitu Mercedes-Benz S600 Pullman Guard bukanlah mobil mewah biasa melainkan mobil teraman yang dipasarkan di seluruh dunia yang biasanya digunakan para pemimpin negara. Mercedes S600 Pullman Guard ini dibuat dengan material anti peluru yang bisa menahan tembakan senjata ringan, granat tangan, dan bahan peledak ringan. Bahkan ya, Technolovers, jika hanya kempes atau bocor, Mercy ini masih mampu melaju hingga sejauh 60 km. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran otomatis yang mampu mengunci penyebaran api. Untuk kondisi darurat, mobil ini memiliki fitur pengaturan udara segar, sistem kontrol pneumatik untuk membuka jendela secara elektronik, serta panic alarm system jika ada ancaman keamanan. Itulah tadi transformasi mobil kepresidenan Indonesia dari Soekarno sampai Jokowi. Mobil kepresidenan yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia memang terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman tentunya. Meski begitu, fitur keamanan lengkap haruslah menjadi yang paling penting dong ya.